Hai, what's up Dik? Oke Dik, kali ini kita akan jalan-jalan lagi ya. Kita akan ke suatu perumahan yang masih ada di area Gria Pesona Asri. Tapi ini tuh perumahan yang berbeda. Nah, ini dia ya, Dita Residence. Jadi ini dia. Ini tuh bisa dikatakan masuknya tuh lewat perumahan Gerbang Gria Pesona Asri ya. Nah, kayak gini guys. Ini asri sih, seriusan. Ini tuh asri ya. Nah, kayak gini. Cuma perumahannya tuh ada segitu tuh. Di depan sana tuh cuma ada satu baris aja. Nggak tahu deh. Kayaknya belum dibangun lagi deh ya. Jadi yang udah jadi tuh hanya satu baris aja. Nah ini nih, satu baris ini aja nih yang udah jadi dan udah dihuni, meskipun belum semuanya dihuni sih. Nah di sebelah kanan kita tuh perumahan Dita Residence ya. Sedangkan di sebelah kiri kita itu masih lahan kosong ya. Kayaknya belum dibangun deh, tapi apakah ini masuk lahan perumahan atau enggak ya kita belum tahu soal itu ya. Dan jalan perumahan ini juga sering dilalui oleh orang-orang ya, untuk bisa nembus ke Kopel juga bisa. Nah di depan tuh ada perumahan, enggak tahu deh perumahan baru apa masuk di Residence ya. Kita belum kesana lah, nanti itu juga masih dalam tahap pembangunan ya. Nah ini tuh jalan setapak yang kalau sering digunakan oleh orang-orang ya untuk nembus ke area Kopel. Soalnya Kopel itu kan di ini ya, dipisahkan oleh irigasi ya, anak Sungai Citarum. Nah tapi sekarang itu sudah ada ini, ada jembatan penyeberangan yang khusus motor itu ya guys, 2000 itu loh, yang bayar 2000 itu. Nah ini jalan kiri atau kanan itu masuknya perumahan Gria Pesona Asri ya. Sedangkan kalau kita ini luruskan ke depan. Nah kalau lurus ke depan ini kita menuju ke Pasir Panjang. Sama sih, bisa juga ke Gria ya. Jadi memang kalau kita di sini tuh jalannya tuh bisa dibilang nggak ada buntunya lah ya. Putar-putar aja. Nah kalau ini perkampungan apa kita nggak tahu lah. Karena ini di dalam ya. Apakah ini masuk Pasir Panjang atau enggak, we don't know. Polisi tidurnya guys luar biasa loh. Aduh, ini kita masuk ke jalan perkampungan ya. Yang di sampingnya itu ada perumahan. Dan seperti biasa ya, kalau kita masuk ke jalan perkampungan itu, meskipun itu di jalan utamanya ya sempit ya, cuma bisa buat mobil satu. Nah di sebelah kanan kita itu kan perumahan Gria ya, di sampingnya tuh. Sedangkan sebelah kiri kita itu perumahan, aduh apa ya, lupa aku namanya. Dulu tuh nggak dibenteng gini nih, nggak ada pagar tinggi gini, tapi sekarang ada pagar tinggi. Wah ini ruko-ruko belum laku nih. Ini tuh Pasir Panjang dulunya ya, perkampungan gitu, atau lahan kosong dan sawah gitu sih. Tapi masuknya tuh wilayah Pasir Panjang ya. Cuma sekarang tuh karena udah jadi perumahan ya, dan jadinya tuh ramai sekali. Nah ini kita memasuki Pasir Panjang nih. Nah kita udah memasuki nih ya jalur utama perumahan lah. Pokoknya di daerah sini tuh banyak perumahan ya.
Jadi perumahan itu berdampingan dengan kampung-kampung dulu, yang dulu kan banyak sawah-sawah gitu, lahan kosong. Sekarang tuh udah dibabat dah, bisa dibilang, oleh para developer ya. Jadi perkampungan dan perumahan itu berdampingan. Meskipun secara prakteknya tetap aja ya, perumahan itu di apa tuh, di benteng, di gerbang, di pagar gitu ya, dipisahkan lah oleh pagar. Dan kadang ada juga ya isu-isu sosial gitu lah gitu, gesekan sosial lah, meskipun memang belum pada level yang praktek gitu ya, masih dalam level teori-teori aja gitu, kecemburuan sosial gitulah gitu. Jadi kami tuh sering denger ya, jadi warga lokal sini gitu, warga Karawang lah gitu, warga setempat tuh suka bilang gitu, apa ya, kayak ada iri-irian gitulah dengan orang-orang yang tinggal di perumahan gitu. Ya pada dasarnya karena lahan mereka tergusur ya, bukan yang menjual lahannya sih terutama, yang pastinya karena yang tadinya kan warga-warga sini kan kuli gitu ya, kuli petani gitulah, mereka nggak punya sawah, kuli, dan ketika sawahnya itu dibeli oleh developer, otomatis kan yang tadinya mereka sebagai buruh tani ya, mereka kehilangan mata pencahariannya. Ya itulah kadang yang membuat situasi jadi agak iri-iri gitulah gitu kan, agak apa ya, gesekan sosial lah gitu ya ke warga-warga yang tinggal di perumahan. Ya orang-orang perumahan ataupun yang membeli perumahan tentu saja tidak salah, ini tuh hanya ya kecemburuan sosial, dan juga karena mata pencaharian mereka hilang ya, karena lahan-lahan itu dibeli oleh para developer. Ya ini sebetulnya hal yang gimana gitu ya, tapi kan pada intinya sih kita harus inilah, harus hidup berdampingan lah, nggak usah lah gesek-gesekan kayak gitu.